Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 27 November, pukul 7 lewat 11 menit gue mau bahas Harum. Ya, karena Harum ini sahamnya berada di bawah nih. Jadi waktu tahun 2023 lalu, 2023 akhir, waktu Pegas, tahu Pegas ya? Pegas masih berada di harga 1.200 atau 1.100, itu beberapa kali gue bahas. Sebelum Pegas, Japfa waktu di harga 1.100 kan sempat tuh dia ada di harga 1.100. Dia beberapa kali juga gue bahas. Bahkan gue juga sempat beli sahamnya tuh, baik Pegas maupun Japfa. Walaupun ngelepasnya agak kecepatan. Nah sekarang Harum. Harum ini ada di angka 1.125. Dan kalau misalkan dibandingkan dari beberapa waktu sebelumnya, itu dia nggak berada di posisi yang tinggi. Kemudian secara PER dan PBV, dia sebenarnya terutama di PBV-nya ya, dia sudah terendah dalam beberapa waktu terakhir. Nah, cuman gini guys, Harum ini memang udah tidak bisa kita bandingkan lagi dengan perusahaan seperti ITMG, kemudian PTBA, kemudian Adaro andalan Indonesia yang nanti akan listing gitu ya. Bukan Adronya, bukan Alamtri, tapi Adaro andalan Indonesia. Kemudian Games, kemudian BSSR yang notabene mereka-mereka itu adalah perusahaan batu bara yang biasanya membagikan dividen yield yang cukup besar. Harum udah nggak bisa dibandingkan dengan mereka-mereka itu. Pertama, ya, karena cadangan Harum itu sebenarnya sudah sangat sedikit. Harum itu punya tambang ya, di sini nih ada MSJ, SBB, KUP dan sebagainya. Yang total keseluruhan cadangannya sebenarnya udah nggak sampai 100 juta ton. Makanya produksi dia dalam satu tahun itu biasanya di angka 6 juta tonan. 6 juta ton. Jadi yang pertama karena sumber daya lebih ke cadangan ya. Cadangan batu baranya udah nggak melimpah seperti ITMG. ITMG itu masih di atas 300 juta. Kemudian PTBA bahkan di atas 2 miliar atau lebih dari beberapa miliar gitu ya. Kemudian kayak Games juga banyak. BSSR, BSSR ya masih lebih baik daripada Harum. Artinya masih 5 tahun ke depan masih oke lah. Kalau Harum secara cadangan dia udah nggak banyak seperti saham-saham yang tadi gue sebutkan. Yang kedua, Harum ini udah bukan pure batu bara. Jadi memang dalam beberapa waktu terakhir, dalam beberapa tahun terakhir, terutama di tahun 2023 dan 2024, Harum ini sudah agresif sekali ekspansinya ke sektor nikel. Bahkan kalau lu lihat dari pendapatannya aja, sektor nikelnya itu udah mengalahkan batu bara sebenarnya ya. Nah, ini nih. Ini kita kalau kita berkaca dari laporan keuangan per 30 September ya, penjualan batu baranya baik ekspor maupun lokal itu ada di angka 440-an. Ya. Sedangkan untuk nikel matte ferronikel baik ekspor maupun lokal itu ada ya lebih dari 400-an juga. Jadi sebenarnya sudah seimbang nih. Cuman begini, jadi tadi kan ada 2 poin yang tadi gue sebutkan nggak bisa dibagikan lagi karena cadangan dan karena Harum ini udah bukan pure batu bara, tapi sudah bertransformasi menjadi perusahaan nikel juga sebenarnya. Ya itu tadi karena cadangannya udah mulai menipis, mungkin manajemen wah ini kita udah nggak punya pilihan, kita harus bertransformasi nih kayak begitu. Kita harus menjadi pemain yang oke di bidang lain, di segmen lain ya ini di nikel. Dan ingat guys, kondisi ini terjadi ketika harga nikel saat ini nggak tinggi-tinggi amat, masih berada di angka 15.000 ya kan, 15 ribuan. Harga nikel saat ini nggak tinggi-tinggi banget. Nah, cuman begini, Harum ini kan sebenarnya kalau kita bandingkan dengan beberapa perusahaan yang tadi, dia untuk perusahaan yang memang bermain di sektor nikel ini termasuk baru. Kalau misalkan dibandingkan dengan Inco, itu nggak sebanding juga karena Inco udah lama. Nah, kalau Harum ini termasuk baru, makanya dia harus mencari yang namanya mitra strategis. Ya, mitra strategis. Mitra strategis ini pilihannya jatuh ke Eternal Singsan, perusahaan peleburan baja raksasa dari Cina. Eternal Singsan ini akhirnya nanti akan masuk melalui surat utang wajib konversi yang mana nanti dia akan mengambil bisnis nikelnya, tapi nggak menjadi pengendali ya.
yakni melalui HNP. HNP itu, nah ini nih guys, anaknya si Harum itu ada Mahakam Sumberjaya, ini yang batu bara ya, yang asetnya terbesar dibandingkan yang lain. Kemudian ada layar sinar lantas, layar lintas jaya, SB dan sebagainya dan sebagainya. Nah, nanti Eternal Singsan akan masuk di sini nih. Harum Nikel Perkasa. Harum Nikel Perkasa ini juga memiliki Tarito Harum Nikel. Jadi ini bisnisnya nikelnya si Harum. Nah, kalau mitra strategis untungnya apa? Sebenarnya gampang, guys. Lu kalau misalkan mau membangun bengkel, katakanlah bengkel mobil, ya, lu harus punya mitra strategis. Kalau lu nggak punya kemampuan di bidang bengkel mobil, atau lu adalah pemain baru, lu harus menggandeng orang yang ngerti mobil. Tujuannya apa? Nanti kalau misalkan lu beli aset, misalkan beli kren, beli alat-alat, kunci-kunci, mitra strategis ini lu bisa membantu lu untuk merawat aset-aset lu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti ada konsumen masuk, mobil masuk nih dari konsumen luar, ya. Kita tahu kalau misalkan mau beli part ini di mana, karena mitra strategis kita udah ngerti cara mainnya, harganya berapa. Kalau kita pemain baru, kita nggak ngerti apa-apa di industri, itu nanti kita dibohongin. Jadi mitra strategis kita tuh udah bisa memberikan rekomendasi, lu nanti kalau misalkan nyari part, ya ada mobil mau ganti alternator, ya metiknya bermasalah, lu carinya ke sini gitu. Kemudian yang ketiga, di pasar, ya, ketika kita melakukan pemasaran sebagai pemain baru mungkin akan sulit. Tapi kalau misalkan kita punya mitra strategis, ya, mitra strategis kita juga bisa menyerap konsumen-konsumen yang akan datang ke kita. Jadi itu keuntungan, itu beberapa keuntungan mitra strategis kalau gue gambarkan dalam usaha yang mikro. Kalau ini usaha yang gede, guys, Harum ini gede. Makanya dia juga menggandeng Eternal Singsan. Kayak gitu. Nah, secara prospek kalau kita lihat dari situ memang sebenarnya menarik. Cuman memang terkadang masih ada beberapa investor yang menganggap bahwa kalau misalkan dibandingkan dengan ITMG, ADI, Games, BSSR mendingan gua ya milih yang lain lah. Itu memang kondisinya berbeda. Karena ya dia udah nggak bisa sejauh ini, apalagi dia punya banyak proyek ya, dia juga punya proyek HPAL di sini nih, Blue Sparking Energy nih. Nah ini nih guys. Jadi seperti yang tadi gue bilang guys, selama tahun 2023 dan 2024 kalau gue melihatnya ini memang lagi masa-masa sibuknya si Harum, dimana dia lagi agresif akuisisi. Terakhir dia akuisisi ini nih, NICAP nih, Nikel International Capital Singapura. Ya, kemudian PT Position juga ada. Jadi ini lagi periode-periode riwahnya Harum di mana dia benar-benar agresif ekspansi ke sektor nikel. Dan nggak sampai di situ. Tadi yang ada SOWK dengan itu rencananya memang di tahun 2024 ini. Artinya nanti HNP-nya itu nanti nggak akan 100% lagi. THN-nya juga seharusnya nggak akan 99,58% lagi. Nggak akan segini nih guys nih, 99,79. Tapi gue melihat memang dengan adanya diversifikasi bisnis seperti ini, Harum ke depan prospeknya juga nggak gelap-gelap amat. Apalagi sekali lagi guys ya, gue sampaikan, ini terjadi di mana kondisinya Harum itu harga nikelnya belum tinggi. Sekarang kan namanya komoditas naik turun ya. Sekarang kondisinya ini terjadi ketika nikelnya belum tinggi. Jadi di samping cadangan batu baranya yang memang menipis, Harum ini sebenarnya secara perusahaan dia sudah bahkan sudah agresif untuk ekspansi ke sektor lain. Jadi kalau untuk prospek sebenarnya Harum ini nggak gelap-gelap banget, bahkan bisa dikatakan menarik karena valuasinya yang saat ini murah, mengingat banyak investor yang daripada Harum mendingan gua ITMG dan sebagainya aja gitulah. Jadi valuasinya kalau secara PBV dia sudah lebih murah dibandingkan dalam beberapa tahun terakhir. Kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya. Sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.